Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam solidaritas, dan salam perjuangan untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bersama Ketua PUK SPKP SPC PT Indoporland akan berbincang santai terkait dengan lingkup perburuhan baik yang terjadi di lingkungan perusahaan PT Indoporland maupun lingkup secara umum. Ya, kita sapa terlebih dahulu Bung Age. Bung Age, halo, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum. Ya, seperti kita ketahui bahwa ternyata Bung Age selain bekerja di perusahaan, beliau juga aktif sebagai pengurus serikat pekerja. Dan nanti tentu saja kita akan mendengarkan terlebih dahulu Bung Age memperkenalkan diri. Ya. Tadi saya menyampaikan Bung Age, tapi saya nggak tahu juga nama asli beliau siapa gitu kan. Jadi nanti kita tanyakan langsung, kita konfirmasi langsung seperti apa nih sosok seorang Bung Age. Silakan Bung Age. Ya, kasih Bung Erwan. Perkenalkan nama asli saya Agus Firmansyah. Biasa dipanggil Age dari kecil. Nah, kalau kita ini cuma lulusan SMA. S3 berarti ya. D3. Oh, D3. D3 nambah satu derajat dikit. D3 dorong dus. Oh, kira D3 beneran. Perusahaan kita di PT Indoporland. Alamatnya di Jalan Raya Bekasi, KM 3839 Tambun, Bekasi. Saya di perusahaan kerja di bagian PPIC. Planning, Production, Inventory Control. PT Indoporland produksi apa Bung Age? Kita refraktori. Jadi barang-barang material yang untuk pembakaran, seperti customer kita tuh seperti Holcim, Indosmen, baja, pabrik-pabrik baja, instalasi plus produksi itu dari kita. Berarti produk-produknya cukup ini ya lumayan batu ya, jadi agak keras berarti kalau gitu kan. Dan mudah-mudahan juga gerakan-gerakan buruh di sana juga keras dengan produknya perusahaan ya Bung Age. Alhamdulillah. Ya, Bung Age, kita tahu ya kalau Bung Age bukan hanya sebagai pengurus biasa ya di serikat pekerja ya, tapi juga menjabat sebagai seorang ketua. Mungkin bisa dijelaskan Bung Age mulai kapan aktif di serikat pekerja, kemudian mulai kapan juga nih jadi ketua di PUK Indoporland? Kita dulu masuk tahun 2004. Pertengahan 2004. Baru masuk 2 hari udah disuruh demo. Saat itu demo revisi undang-undang 2000 tahun berapa ya, 2000 kalau nggak salah, yang tentang minerba kalau nggak salah. Kita dipaksa tuh sama pengurus serikat pekerja saat itu. Kaget pertama kali demo di perusahaan, dan beberapa bulan kemudian diangkat jadi PKWTT, lalu jadi Bakor saat itu tahun 2004. Jadi Bakor bertahun-tahun sampai kita mulai masuk ke pengurusan di 2008. Itu saya sebagai wakil sekretaris. Lalu di tahun 2012 baru sebagai sekjen dan ketua. Jadi udah hampir 3 periode. Saat itu yang satu periodenya itu karena terpaksa. Jadi apa ya dibilang pejabat sementara ya. Pejabat sementara saat itu.
Ya, kita bisa sekalian ngerokok Bung Age supaya ya agak santai. Kita punya rokok nggak? Punya. Iya. Tadi boleh ngutang di Iya, bagus lah. depan pabrik. Ya, jadi kita coba ini lagi Bung Age, kita coba lanjutkan. Bahwa tadi Bung Age menyampaikan sudah 3 kali ya berarti ya menjabat seorang ketua di PUK SPK PSPC PT Portland. Kalau saya ya melihat itu sebuah prestasi yang luar biasa Bung Age sebetulnya. Karena ya 1 kali menjabat ketua PUK juga itu bukan jabatan yang ringan gitu. Nah, menurut Bung Age sendiri nih, hasil apa saja sih yang telah diraih gitu? Keberhasilan apa saja pada saat memperjuangkan pekerja yang berada di PUK Portland? Kalau di internal kami ya, di kepengurusan kami itu lebih kepada pembaharuan undang-undang saat itu, karena kita masih memakai perundingan kalau dibilang dengan ini loh, tanpa dasar saat itu. Tanpa dasar, nggak ada undang-undang, nggak ada basic apapun, basic permen saat itu. Cuman dari kebijakan-kebijakan perusahaan ya saat itu agak ketinggalan saat itu. Mulai dari uang makan, uang transport, tunjangan kehadiran, itu saat itu masih kacau. Di PKB pun masih terlalu flat dengan undang-undang 2003 saat itu, masih flat. Bahkan ada beberapa yang di bawah seperti upah minimum itu masih di bawah saat itu. Jadi sebelum tahun 2012 itu ya, pas mulai tahun 2012 kita belajar dan banyak bergaul di PC saat itu, kita jadi tahu apa saja sih yang sudah ketinggalan oleh kita gitu. Entah itu seragam, terus tentang safety saat itu. Kita belajar dan kita olah, kita bawa ke perundingan PKB saat itu. Karena di kala itu lebih kepada PB, jadi nggak terikat di PKB, jadi kita selimutin di dalam PKB. Nah, hingga sekarang ya alhamdulillah flat lah, bahkan ya di atas secara kesejahteraan, alhamdulillah. Berarti banyak hal ya yang telah diperjuangkan kawan-kawan pengurus di PUK SPK PSPC PT Portland ya Bang. Salah satunya tadi bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja yang lebih tinggi levelnya daripada norma yang ada di negara ini, berarti seperti itu Bang. Ya, beberapa hal. Ya, cukup baik sih Bung Age ya. Dan tadi juga disebutkan bahwa Bung Age ini baru menyadari, baru kemudian bisa memahami ya, bahwa memang serikat pekerja itu punya fungsi yang jelas ya. Bagaimana bisa terus meningkatkan pembelaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan. Dan tadi disampaikan oleh Bung Age bahwa setelah berkomunikasi dengan PC gitu. Nah, ini menurut Bung Age PC itu seperti apa sih gambarannya gitu kan, PC Bekasi tempat Bung Age saat itu berkomunikasi? Kalau PC saat dulu dengan sekarang itu jelas berbeda. Kalau dahulu kita lebih kepada seorang kumpulan koloni pengurus yang benar-benar mau belajar, dan orang-orang pengurus PC-nya pun lebih kepada apa ya, kayak menyiapkan waktu dulu gitu. Ya udah, kalau misalnya kita bilang
kita mau koordinasi dong mengenai ini, ya udah besok atau kapan gitu disuruh datang ke sini. Jadi kesiapan orang-orangnya itu terbatas saat itu. Kalau sekarang kan enak. Jadi kita mau konsultasi itu ya ada orang-orang yang di bidang ketenaga kerjaan, di bidang pembelaan, atau kalau sekarang kan banyak bidang itu di PC. Iya. Ya kita udah tahu sih orang-orangnya, jadi kita mau ke siapa. Berarti secara general ya bisa dikatakan ya lebih baik lah gitu ya. Jauh lebih baik ya, mungkin ya, tapi perlu kan pasti yang harus dievaluasi gitu. Menurut Bung Agi nih, lembaga PC itu apa sih yang harus dikritisi nih kan dari seorang ketua PUK Indoporland gitu? Kalau kritikan sebenarnya banyak sih. Iya. Banyak. Cuman lebih ke satu titik, yaitu pendekatan. Pendekatan terhadap PUK kecil. Jadi kalau kita amati masih seperti yang dulu gitu. Jadi orang perlu datang kemari. Kalau sekarang kan orang PC udah ada timingnya tuh buat kunjungan, macam. Itu bagus sih, cuman skupnya lebih dipersempit lagi. Kalau bisa jangan nunggu 3 bulan atau setahun baru kunjungan gitu. Kalau bisa per bulan nggak masalah. Itu sih. Jadi biar selalu update PUK kecil kabarnya seperti apa di perusahaan, kan nggak semuanya baik gitu mereka. Berarti bagaimana bisa lebih mendekatkan kepengurusan gitu kan ke tingkat-tingkat pimpinan unit kerja gitu. Ya memang sebetulnya PC itu sebetulnya sudah ada program kerja, hanya saja kondisi pandemi COVID-19 saat ini jadi mau nggak mau gitu program kerja tersebut harus tertunda. Dan ini sebetulnya udah menjadi kegiatan PC rutin sih di tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum ada pandemi ya. Mungkin nanti usulan Bung Age ini juga saya pikir didengar, dilihat ya oleh pengurus-pengurus PC yang lain. Saya rasa nanti apa yang menjadi kritikan dari Bung Age selaku Ketua PUK SPK PT Indoporland bisa ditindaklanjuti. Ya, ini jadi kembali ke internal Bung Age. Rokoknya kalau nyalain dulu Bung Age. Iya. Kalau nggak ada korek, saya ada korek banyak nih. Menjualan juga saya korek. Iya. Ya, selanjutnya gini Bung Age. Jadi ini kan ada satu kondisi yang sebetulnya di luar dari perkiraan kan. Pandemi COVID-19 yang pertama kali diinformasikan oleh Presiden waktu itu di tanggal 2 Maret tahun 2020 itu. Kasus pertama yang terjadi yang kemudian yang mau nggak mau malah bisa dikatakan menghancurkan perekonomian global gitu kan. Sampai kemudian juga ya menghancurkan perekonomian secara nasional. Dan tentu saja ini terjadi di beberapa wilayah di negara ini gitu. Nah, ini apakah imbas dari pandemi COVID-19 ini juga terjadi di PUK Indoporland? Ya, betul sekali. Kalau kita melihat yang sudah terjadi sejak 2020 awal PSBB, memang kita ini di internal sudah banyak kehilangan anggota dikarenakan regulasi pemerintah yang membatasi transportasi, ekspedisi, pengiriman raw material di perusahaan. Jadi banyak raw material yang cuma didata aja tapi barangnya nggak hadir-hadir gitu ke perusahaan. Dikarenakan ya kebanyakan aturan saat itu. Kalau di kami ini setengah lebih raw material itu impor. Impor.
kalau kita beli lokal mahal, nggak ada marginnya, keuntungannya ya bahkan bukannya sedikit, tapi kita nggak tega jual ke customer dengan harga tinggi karena kita beli materialnya di lokal. Iya. Kalau impor itu memang kita akuin ya lebih murah. Itu imbas perusahaan ya, imbas pandemi terhadap perusahaan. Nah, terhadap pekerja gimana Bung Age? Ada nggak? Apakah mungkin pengurangan pekerja, terus juga pengurangan upah pekerja gitu kan? Kalau dari sisi pekerja sih jelas tingkat kesejahteraan di kita berkurang di kami. Karena dari pandemi ini awal-awal cuma berjalan 3 bulan yang mana WFH itu yang dihimbau sama pemerintah supaya work from home ya. Iya, work from home. Itu dilakukan di tingkatan perusahaan. Itu awal-awal di kami, perusahaan kami itu membayar tunjangan kehadirannya, tapi semakin kemari ya perusahaan nggak sanggup bayar tunjangan kehadiran. Jadi tunjangan kehadiran nggak ada. Itu dari sisi kesejahteraan pasti berkurang. Hanya tunjangan kehadiran, tapi upah tidak dipotong. Upah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada. Kita nggak ada. Oh, berarti dampaknya nggak terlalu ini ya besar ya buat teman-teman pekerja ya. Ya tadi Bung Age nyampe ini bahwa serikat pekerja di Indoporland ini banyak perbaikan gitu kan terhadap kepengurusan sebelumnya. Ada peningkatan nilai kesejahteraan untuk para pekerjanya kan. Dan bahkan ya pada saat pandemi saat ini pun di saat perusahaan juga kondisi susah gitu, tapi pekerja yang harus melakukan WFH karena terpapar virus COVID-19 ini juga tetap dibayarkan upahnya. Dan saya pikir itu juga kan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, Bung Age. Betul, Bung Age? Artinya karena ada serikat pekerja di sana, ada Bung Age dan kawan-kawan pengurus lain yang aktif untuk menjaga agar teman-teman tetap stabil nilai kesejahteraannya. Nah, ini kira-kira menurut Bung Age ada nggak harapan ke depan nih dari teman-teman khususnya yang ada di internal PT PUKS PKPSPS PT Indoporland agar bagaimana nanti ke depan ini serikat pekerja bisa lebih kompak, solid gitu kan, sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman di PUK Indoporland ini juga bisa terwujud. Oke. Kalau menurut internal kami dari beberapa tahun ke belakang itu memang secara organisasi kita ini memang ada satu hal yang kurang, yang mana organisasi serikat pekerja itu harus mempunyai sosok panjang tangan dari unsur serikat pekerja, dari unsur buruh, yang mana bisa mewakilkan aspirasi buruh. Jadi perlu kami garis bawahi, buruh harus berpolitik. Itu udah suatu tuntutan saat ini hingga ke depan nanti. Harus berpolitik. Karena kita tahu sendiri pemerintah saat ini nggak pro buruh, nggak pro wong cilik, lebih kepada pengusaha, penanam modal atau investor. Kalau misalnya kita punya wakil dari buruh benar-benar murni ya, dari awal dia diangkat oleh buruh hingga sekarang mewakili aspirasi buruh, itu ya belum ada. Cuma lebih kepada apa, hal-hal yang halu aja gitu. Jadi tuntutan hanya sebatas tuntutan, nggak disampaikan ke pemerintah. Wakil rakyatnya yang penting. Ya artinya perpanjangan tangan yang dimaksud Bung Age itu penyambung lidah.
Betul. Jadi penyalur aspirasi gitu. Betul. Betul. Dan yang mengenai hal ini saya pikir skupnya sudah agak nasional gitu kan. Kita berarti perlu bersatu gitu Bung Age ya. Seluruh buruh ya, seluruh konfederasi sampai dengan tingkat PUK bila perlu punya satu pemahaman yang sama bagaimana kita bisa mengusung beberapa orang untuk jadi wakil buruh, baik nanti duduk di legislatif ya ataupun nanti ya mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah. Mungkin begitu Bung Age maksudnya ya. Kalau tingkat daerah kita rasa ya mewakili, cuman kalau kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan langsung dari legislatif biasanya yang harus diterapkan ke bawah. Ya yang orang-orang di DPR RI loh. Kalau DPRD banyak wakil-wakil kita memang, cuman ya kalau dibilang kalah bejat. Ya, jadi kalau kita melihat sudut pandang seorang Bung Age, saya pikir visinya jauh ke depan ya, agar buruh ini punya perwakilan politik ya. Perwakilan buruh yang duduk baik di tingkat legislatif di daerah maupun tingkat nasional. Hanya saja jumlahnya juga ya tidak minimum ya. Tapi lebih dari ya kalau bisa sih memang harus menguasai 50% bersatu sehingga punya kekuatan politik, punya bargaining position ya di mata eksekutif ya. Sehingga kepentingan buruh akan bisa tersalurkan, aspirasinya juga nanti akan tersampaikan dengan baik di sana. Ya, ada lagi kira-kira Bung Age yang ingin disampaikan? Apakah punya pesan ya untuk teman-teman buruh di internal di Bekasi khususnya ya atau mungkin tingkat nasional ya? Kalau pesan hanya kepada saudara-saudara buruh aja, supaya kita semua bisa sadar diri kita ini sebagai apa. Kita ini buruh. Buruh, kalau kita bicara tentang buruh itu kita bicara tentang roda perekonomian bangsa. Buruh itu jangan egois. Kalau ngerasa gajinya sudah besar, jabatannya sudah tinggi, boyo dilihat lagi asalnya dari mana, dia itu apa. Selama dia masih digaji, dia itu buruh, dan dia itu harus berjuang bersama yang di bawah. Mau yang jabatannya tinggi, mau seorang GM, kalau masih digaji dia masih buruh. Banyak yang belum menyadari, apalagi orang-orang yang punya jabatan di perusahaan. Kebanyakan lebih memilih cari aman. Sementara lawan kita sekarang ini bukan perusahaan, bukan, tapi pemerintah sendiri. Seharusnya bisa merangkul bawahan, bisa ngikut berjuang, bukan lebih kepada cari aman atau menitip nasib. Udah, hilangkan yang gitu. Gak usah ada lagi buruh yang menitip nasib. Memang kita berjuang ada yang di perusahaan, gimana caranya perusahaan tetap eksis. Terus ada yang berjuang di jalanan. Ya bagus seperti itu, bagus memang. Cuman akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi nggak semestinya seperti itu. Namanya organisasi serikat pekerja, kalau udah instruksi yang di atas demo, ya demo semua. Kalau all out semuanya. Jangan ada yang sok-sokan dibilang, ya udah kalian berjuang di lapangan, saya di perusahaan ya. Saya mencoba ya lebih ke apa, pro ke perusahaan enggak, pro ke buruh enggak. Jadi mereka menonton dia. Iya, lebih kepada apa ya, apatis. Diam, ya udah diam aja di pabrik lah. Gitu kan. Itu salah. Yang merubah nasib itu ya kita sendiri, kaum kita sendiri. Belum tentu dia juga
seorang manajer, seorang eksekutif lah di perusahaan, dia nggak mempunyai sanak saudara atau famili menjadi buruh gitu, pasti ada. Seharusnya mereka berpikir seharusnya bisa bermanfaat buat orang banyak. Mungkin itu saja dari kita aja sebenarnya yang harus diperbaiki. Oke, terima kasih Bung Age ya. Jadi hari ini kita telah mendengarkan banyak hal yang telah disampaikan oleh seorang Ketua PUK SPKP SPC PT Indoporland, Bung Agus Firmansyah yang lebih dikenal dengan Bung Age. Saya pikir apa yang telah disampaikan oleh beliau ini bisa menjadi kritisi buat kita sendiri, kritisi buat perangkat-perangkat di seluruh elemen organisasi, agar bagaimana organisasi ini bisa lebih baik ke depan. Demikian kawan-kawan untuk wawancara hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.